Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanu Rajija dari kelas 11 BDP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis retail. Yang pertama yaitu pengertian dari bisnis retail. Pengertian bisnis retail adalah bisnis yang menjual produk dan jasa layanan kepada konsumen secara eceran atau dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan bukan untuk dijual kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, pelaku bisnis retail sering disebut dengan penjual eceran atau pengecer. Proses transaksi dapat dilakukan melalui berbagai saluran penjualan seperti online atau penjualan langsung. Walaupun bisnis retail pada umumnya berkaitan dengan pembelian barang, tapi istilah ini juga dapat dijalankan untuk menyediakan layanan untuk menjual jasa kepada konsumen. Yang kedua yaitu karakteristik bisnis retail. Yang pertama, retail merupakan ujung dari rantai pemasok yang menghubungkan produsen dan grosir kepada konsumen terakhir. Dan yang kedua, retail merupakan rantai pertama yang dapat mengidentifikasi perubahan tren dan perilaku konsumen karena memiliki hubungan langsung dengan konsumen terakhir. Yang ketiga, retail dapat ditempatkan sebagai intelijen pasar untuk mengetahui feedback dari konsumen tentang produk. Dan keempat, banyak bisnis retail yang menggunakan banyak sistem penjualan seperti retail online dan toko offline. Dan yang ketiga yaitu fungsi bisnis retail. Bisnis retail memiliki fungsi penting dalam proses perdagangan secara keseluruhan, diantaranya yang pertama, proses pengiriman kepada konsumen terakhir, kedua, bagian penting dari rantai distribusi, yang ketiga, menyeimbangkan permintaan dan penawaran sesuai dengan kebutuhan pasar, keempat, membantu pemasaran produk, kelima, mengurangi resiko penyimpanan, dan lain-lain. Tujuan dari bisnis retail yaitu yang pertama menciptakan tersedianya pilihan akan kombinasi sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, memberikan penawaran produk dan jasa pelayanan dalam unit yang cukup kecil sehingga kemungkinan para konsumen membutuhkan kebutuhan. Yang ketiga, menyediakan pertukaran nilai tambahan dari produk. Yang keempat, mengadakan transaksi dengan para konsumen lainnya. Yang kelima yaitu jenis-jenis penjualan eceran. Pedagang eceran yang memiliki toko, contohnya toko barang khusus, toko serba ada, toko kenyamanan, pasar swalayan, toko besar, dan lain-lain, masih banyak lagi. Pedagang eceran yang tidak memiliki toko, contohnya penjualan langsung, penjualan satu persatu, penjualan satu ke banyak, pemasaran jaringan, pemasaran langsung, dan masih banyak lagi. Dan yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha retail, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, yang dapat mendorong usaha retail berhasil, antara lain sebagai berikut. Lokasi usaha, harga yang tepat, dan suasana toko. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari bisnis retail. Bisnis retail memiliki kelebihan yaitu modal yang diperlukan cukup kecil namun keuntungan yang diperoleh cukup besar. Yang kedua, umumnya lokasi usaha retail strategis. Mereka mendekatkan tempat wisata dengan tempat perkumpulan konsumen seperti didekatkan pemukiman, terminal, dan sebagainya. Hubungan antara peritel dengan pelanggan cukup dekat karena adanya komunikasi dua arah antara pelanggan dengan peritel. Kekurangan bisnis retail yaitu keahlian dalam mengelola toko retail berskala kecil kurang diperhatikan oleh peritel. Usaha retail berskala kecil terkadang dianggap hanyalah sebagai pendapatan tambahan sebagai pengisi waktu luang, sehingga peritel kurang memperhatikan aspek pengelolaan usahanya. Administrasi kurang atau bahkan tidak diperhatikan oleh peritel, sehingga terkadang uang atau modalnya habis tidak terlacak. Promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga ada usaha retail yang tidak diketahui oleh calon pembeli atau pelanggan. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.